Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal. Sebayu perkembangan digitalisasi memang mempermudah segalanya, tetapi masih sering terjadi di masyarakat. Ini terjadinya hilang dokumen penting, dokumen kependudukan dan lain sebagainya. Ini terjadi akibat bencana atau mungkin kelalaian kita atau musibah ya. Dan kadang kita merasakan bahwa proses pembuatan kembali ini memakan waktu dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut mendasari pemerintah untuk berinovasi. Nantinya KTP, dokumen kependudukan penting lainnya ini akan berbentuk digital. Jadi bukan lagi KTP kayak yang kita punya yang disimpan di dalam dompet, tapi bentuknya digital. Kita akan cari tahu segera apa sih KTP digital atau penerapan ID KTP elektronik digital ini bagaimana. Kita akan menghubungi Bapak Tunggal Prayitno SIP. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data di Sdukcapil Kota Tegal. Segera kita akan menghubungi Pak Tunggal Prayitno yang saat ini sudah siap untuk bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Tunggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maniki. Semangat tanggal 1 ya Pak ya. Semangat sekali ini. Biasa aja, suasana mendung semangat. Suasana mendung tetap semangat. Dan ini ya, saya dengar inovasi baru dari pemerintah tentang KTP digital Pak. Nah ini, sebelum kita ngobrol nih dengan semangatnya Pak Tunggal Prayitno pagi ini, menyapa dulu deh Pak pendengar Sebayu juga warga Kota Tegal ini yang lagi mendengarkan kita pagi ini. Selamat pagi para pendengar Sebayu FM, semoga berbahagia dan sehat selalu di dalam suasana mendung. Amin. Tetap kita semangat dan sehat selalu Mbak. Iya, harus semangat dan sehat selalu. Ini balik lagi ke KTP digital Pak. Ini nggak cuma TV ternyata yang digital, KTP juga digital ya Pak ya. Apa sih Pak? KTP digital itu yang seperti apa Pak Tunggal? Ya, kita mencoba mengikuti kemajuan zaman ya Mbak, era globalisasi dan digitalisasi. Semua kan kesini kan masyarakat penggunaan smartphone kan semakin meningkat ya. Dengan dari pemerintah kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita juga harus inovasi bagaimana caranya masyarakat itu mudah mengakses dan identitas kependudukan lewat smartphone atau HP Mbak. Jadi pemerintah dan meluncurkan digital ID, identitas kependudukan digital. Bahasanya KTP digital lah bahasa Tegalnya Mbak. Iya, KTP digital. Gampangannya KTP digital. Gampangannya KTP digital. Dengan manfaat dari KTP digital itu untuk mempermudah verifikasi dan tanpa harus membawa KTP fisik Mbak. Semuanya kan tersimpan di HP ya. Terus untuk memudah pengaksesan di pelayanan publik Mbak. Nanti kita tidak usah menunjukkan KTP yang fisiknya itu. Terus untuk memudah data keluarga, semua data itu ada tersimpan di HP Mbak. Jadi semuanya itu, tapi syaratnya harus punya HP Mbak. Iya Pak. Syarat mutlak harus punya HP karena semua data akan tersimpan di handphone. Iya betul. Dan syaratnya punya HP, speknya juga harus lumayan tinggi Mbak. Iya. Speknya harus versinya 8 ke atas. Waduh, iya. Ini syarat masalah utamanya. Data-data dokumen itu ya. Iya betul. Kadang-kadang kasihan juga warga, tapi kebanyakan milenial itu udah punya HP spek yang tinggi-tinggi untuk pelajar-pelajar itu. Dan kami juga ada melakukan sosialisasi di pemerintah Kota Tegal sudah 1.240-an Mbak. Wah sudah banyak ya Pak ya? Sudah banyak sekali. Wah berarti saya yang ketinggalan ini ya Pak Tunggal. Sudah kami lakukan untuk sosialisasi di ruang lingkup ASN di Kota Tegal dulu. Oke, iya. Berarti intinya sebenarnya sama KTP-nya Pak. Cuman ini tidak perlu kemana-mana bawa KTP di dompet, cukup di handphone saja begitu? Ya, begitulah. Untuk tata cara untuk mengupload identitas kependudukan digital, dengan itu kan mudah Mbak. Dengan kita mendownload aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store Mbak. Terus kemudian buka aplikasinya, kita isi NIK.
terus email 2 kali, terus nomor HP 2 kali. Setelah kemudian kita klik verifikasi data. Oke. Setelah verifikasi data, kita selfie, lakukan semua foto untuk menyamakan data yang ada di database kami dengan data fisik yang bersangkutan, Mbak. Betul enggak? Pajaknya itu sama enggak dengan yang ada di data yang kami. Nah, itu setelah selesai selfie, scan barcode, Mbak. Nah, itu scan barcode, kami melaksanakan pelayanan di scan barcode di TPDK ada 4, Mbak. Di Kecamatan Tegal Barat, Tegal Selatan, Margadana, dan Tegal Timur. Dan selanjutnya di Dinas Kependudukan juga ada. Dan selanjutnya di tempat wisata pelayanan, Mbak, yang City Walk yang di Jalan Ayani itu loh. Kami buka di situ jam 2 sampai jam itu. Jadi semuanya terbuka untuk menggunakan scan barcode-nya di situ. Kita memudahkan pelayanannya. Setelah scan barcode selesai, lakukan aktivasi dengan cara mengakses link yang dikirim yang melalui email, Mbak. Yang email kami didaftarkan itu, kemudian setelah itu aktivasinya dibuka kembali. Itu petunjuk-petunjuknya ada di email, Mbak, semuanya. Tinggal dicatat nomor PIN-nya, terus melakukan aktivasi, langsung bisa dibuka identitas kependudukan digitalnya, Mbak. Itu mudah itu, cepat, Mbak. Cepat ya. Jadi sebenarnya bisa kita membuatnya melalui handphone kita, download di Play Store dan mengikuti ini ya Pak, arahan selanjutnya seperti itu tanpa harus ke kantor, Pak, atau tetap harus ke kantor Dukcapil? Kita tetap melakukan scan barcode-nya sih, Mbak. Ada scan barcode. Scan barcode-nya ke TPDK. TPDK 4 kecamatan atau Dinas Kependudukan atau di tempat wisata pelayanan itu. Tinggal scan barcode-nya aja. Tinggal scan barcode-nya, kita bisa ke WPP Wisata Pelayanan Publik, di situ juga ada kantor di Dukcapil ada di situ. Pak, ini ada yang tanya, Pak, dari Aisyah. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau KTP digital misalnya handphonenya hilang atau ganti handphone, KTP-nya bagaimana, Pak? Untuk KTP yang hilang, asalnya di handphonenya hilang, nanti yang bersangkutan laporkan kepolisian juga ya, laporan kehilangan, terus laporan ke Dinas Pendudukan untuk mengambil data yang ada di HP, Mbak. Bisa ditarik, istilahnya bisa diblokir begitu ya, Pak ya? Diblokir, barangkali disalahgunakan oleh orang yang bersangkutan yang tidak bertanggung jawab. Itu masih scan. Jadi misalnya sudah pakai KTP digital, ini kan pakai handphone. Nanti kalau handphonenya hilang, ini bisa lapor biar KTP-nya tuh diblokir dan nanti bikin kembali seperti itu. Ini juga ada yang bertanya, salam buat Pak Tunggal nih dari Mak Bibah. Kalau buat lansia, Pak, ini bagaimana cara bikin KTP ini elektronik yang digital ini? Untuk lansia kita nggak masalah, prosedurnya sama, Mbak. Ada yang nggak ada yang membedakan, yang fungsinya penting HP-nya aja, Mbak. HP, kuncinya di HP. Iya betul, kuncinya di HP. Cuma mungkin ini kalau lansia kan kurang begitu ini ya Pak ya, tidak mengikuti seperti kaum milenial kan selalu mengikuti inovasi seperti itu. Kalau lansia, apakah masih dibuat KTP yang bentuk fisik mungkin seperti itu? Kalau KTP fisik tetap ada, Mbak. Kita kan 2 KTP yang fisik ada, KTP yang digital ada, Mbak. Semuanya berlaku semua, Mbak. Tidak ada yang membedakan antara KTP fisik dan fisikal, berlaku. Tuh, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kita belum punya handphone yang spek itu, tetap masih bisa pakai KTP yang fisik ya Pak. Tetap bisa masih menggunakan KTP fisik. Ini kan diharapkannya beberapa tahun ke depan saat semuanya sudah kan era digitalisasi ke depan, era anak-anak kita. Kalau di Kota Tegal sendiri, Pak, ini tanggapan masyarakat seperti apa dengan dimunculkannya atau dikenalkannya KTP elektronik ini? Di Kota Tegal masyarakat sangat baik, antusias. Kemarin kami juga melakukan digitalisasi di Rumah Sakit Kartinas, masyarakat juga pelayanan di sana cukup hal yang baru sih, Mbak. Hal yang baru dan mudah dan cepat gitu loh. Tidak repot, tidak ribet harus ke mana-mana, kalau cukup di handphone aja udah selesai gitu loh prosesnya. Betul. Jadi misalnya ini mempermudah juga ya Pak, kalau misal kita mau kemana-mana dan butuh dokumentasi kependudukan, kita nggak usah bawa nenteng-nenteng kakak pun juga bisa ya Pak katanya, Pak? Itu kakak nanti kita dalam data yang ada dapat diakses di aplikasi Dinas Pendudukan Digital itu berupa KTP digital, terus kartu keluarga, sertifikasi vaksin, terus nomor wajib pajak,
terus nomor ke anggota ASN bagi yang ASN, terus daftar pemilih, pemilih tetap tahun 2024, terus BPJS, Mbak. Semuanya ada. Semuanya ada jadi satu itu ya. Jadi kalau biasanya kita bawa kalau bentuknya masih fisik itu tebel banget Pak, bisa dikiranya duitnya banyak. Kalau sekarang cukup pakai handphone aja. Semuanya akan tercover di situ. Ini sebelum kita Pak ada yang bertanya lagi, Pak, kalau HP-nya cuma satu keluarga, Pak, ini bagaimana ini? Untuk identitas kependudukan digital itu satu HP satu orang, Mbak. Tidak bisa digunakan beramai-ramai satu keluarga, tidak bisa. Masalahnya untuk ini nyangkut data diri sendiri sih, Mbak. Data identitas kita sendiri, tidak bisa untuk rombongan gitu. Oke. Jadi untuk sementara ini satu handphone ini untuk satu data begitu ya Pak ya. Data. Oke. Nah kalau misalnya saya sudah pakai data KTP digital nih Pak, ini KTP sebelumnya bagaimana Pak? Tetap masih bisa digunakan? Nggak masalah. Itu bisa digunakan. Di mana-mana bisa digunakan KTP. Kita ada 2 jenis, KTP digital dan KTP fisik. Semuanya berlaku semua, Mbak. Tidak ada yang membedakan. Ya. Jadi ini sudah jelas ya. KTP digital ada, terus KTP fisiknya pun masih tetap bisa dipakai. Iya, ini terakhir Pak Tunggal Prayitno, silahkan bisa menyampaikan ke pendengar Sebayu, warga Kota Tegal dan sekitarnya. Yuk bikin KTP digital yuk. Biar semakin maju, ini inovasinya juga semakin bisa dimanfaatkan. Terima kasih Mbak Niki. Dalam masyarakat Kota Tegal, monggo silahkan untuk mengupload KTP digital di handphone Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan pelayanan di kedepannya, sehingga kita nggak usah repot bawa HP, bawa dompet. Masalahnya barangkali dompet itu bisa ketinggalan, Mbak. Betul. Tapi HP itu jangan ketinggalan, mesti kemana-mana ditenteng terus. Itu kuncinya tangan itu. Jadi dompet itu pasti ketinggalan, tapi HP jarangnya ketinggalan. Jadi nanti data-data jenengan, data-data Bapak Ibu sekalian sudah ada tersimpan di HP. Dan kemudian kalau butuh apa-apa tinggal buka di HP aja udah selesai gitu. Nggak bingung kepikiran gitu loh kemana-mana. Gitu. Ya, dan tata caranya tadi sudah disampaikan oleh Pak Tunggal ya. Ini bisa mengunduh aplikasi, nanti input NIK Anda, nanti alamat email, verifikasi data juga melalui verifikasi wajah, dan nanti scan barcode-nya bisa datang ke kantor Dukcapil atau di beberapa tempat yang tadi sudah ditunjuk. Baik, terima kasih Pak Tunggal. Untuk satu lagi Mbak, monggo. Untuk nambah sedikit aja, untuk bagi masyarakat yang membutuhkan untuk masalah digital ID bisa mengajukan konsultasi di website kami, Mbak, di Dukcapil, Mbak. Di website Dukcapil. Semua aktif di website. Instalkan Facebook, semuanya aktif, semua media sosial yang ada itu, Mbak. Media sosialnya di Dukcapil, silakan bisa diakses di situ. Instagram, Facebook, website ya, Pak ya. Website semuanya aktif. Terima kasih Pak Tunggal Prayitno SIP. Nanti lain waktu kita bisa menyapa kembali dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa perkembangan teknologi. Sekarang kita kalau misalnya nih KTP ini kan satu hal yang masih sangat dibutuhkan ya. KK juga tadi ada sertifikat vaksin dan lain sebagainya. Kita sekarang tidak perlu menenteng bentuk fisik kemana-mana. Siapa tahu itu hanya menyeseki dompet Anda. Sekarang kita bisa mengaksesnya di KTP atau digital ID ya. Baik, ini selamat pagi juga Pak Sugiono sudah bergabung bersama kita, dan terima kasih. Niki pamit dulu ya dari Sapa Kota Tegal. Let's go. This is your radio, your station. Terima kasih. Anda baru saja mengikuti Sapa Kota Tegal. Anda bisa menyimak semua siaran tunda Sapa Pagi Kota Tegal di media sosial Sebayu FM Kota Tegal.